kita akan melanjutkan topik kita yang berikutnya, yaitu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terkandung dalam peraturan. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu peraturan tentang warga negara dan penduduk. Nah, Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang adalah contoh-contoh negara yang ada di dunia. Nah, setiap negara pasti memiliki warga negara. Nah, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadinya dan negara. Lalu kita ini adalah warga negara Indonesia. Siapa sajakah yang dapat menjadi warga negara Indonesia? Nah, tertuang dalam peraturan tentang warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 26 yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Oke, sekarang kita akan membahas lebih rinci lagi nih, siapa sih warga negara asli dan siapa sih orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Nah, ini dia orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia, ada dua ya, orang-orang bangsa Indonesia asli dan juga orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia seperti yang tertuang pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Lalu contoh orang-orang bangsa Indonesia asli itu bagaimana ya, Miss? Nah, contohnya adalah kamu, kita, anak yang lahir dari orang tua warga negara Indonesia. Kalau orang tua kamu warga negara Indonesia memiliki KTP, otomatis kamu juga disebut bangsa Indonesia asli karena kamu lahir dari keturunan warga negara Indonesia. Lalu, contoh orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang itu apa ya, Miss? Nah, contohnya seperti banyak pemain sepak bola asing yang dinaturalisasi, yaitu disahkan menjadi warga negara Indonesia. Contohnya, ini seperti contohnya ini Gonzales ya. Ini dia sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Now, kita pindah ke bagian yang kedua, yaitu peraturan tentang agama dan kepercayaan. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Nak, isi dari Pancasila kita yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sudah pasti peraturan tentang agama dan kepercayaan ini dilindungi juga oleh undang-undang. Nah, ini terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Ada dua ayat. Ayat pertama adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat kedua berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, jika ada nih orang lain yang melarang kamu untuk beribadah, untuk pergi ke gereja, ke kelenteng, ke masjid, nah, kamu sudah dilindungi oleh undang-undang. Orang yang melarang-larang kamu atau membuat kerusuhan saat kita beribadah itu bisa dipenjara. Oke, sekarang kita masuk ke bagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang muncul dari undang-undang yang dibacakan tadi yang mengenai peraturan tentang agama dan kepercayaan. Yang pertama, hak untuk beribadah sesuai ajaran agama. Yang kedua, kewajiban untuk menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, kalau teman kamu sedang ibadah minggu ke gereja, kalau ingin sudah janjian mau jalan-jalan, tunggu dulu teman kamu selesai ibadah. Ya, lalu juga ada tanggung jawab untuk tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama yang dianutnya. Kita di IB terdiri dari bermacam-macam agama. Jadi, kita semua ini bertanggung jawab untuk tidak membeda-bedakan teman, berteman dengan siapapun walaupun berbeda agama. Dan yang terakhir, tanggung jawab untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Oke, sekian penjelasan Miss mengenai peraturan tentang agama dan kepercayaan.
Untuk yang selanjutnya yaitu peraturan tentang sosial dan budaya akan kita lanjutkan minggu depan. Dan jangan lupa silakan baca buku kamu lagi halaman 53 sampai 54 dan digaris bawahi topik-topik yang penting berdasarkan video yang Miss tampilkan. Oke everyone, thank you.